Malam pemirsa, saat ini saya Rizka Indah hadir kembali di hadapan Anda tentu saja dalam program Talk to iNews. Pemirsa, mencari jawara Jakarta itu adalah tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kaitannya dengan munculnya nama beberapa orang artis yang turut menjadi tim pemenangan atau tim sukses dari masing-masing pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Apakah cukup efektif dengan menghadirkan para artis ini sebagai tim sukses atau tim pemenangan di Pilkada DKI Jakarta? Kita akan bahas selengkapnya malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir tentu saja di studio Talk to iNews. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali terkait dengan peristiwa pra-peradilan Irman Gusman yang memang sedianya sidang pra-peradilan Irman Gusman akan digelar pada Selasa pagi tadi. Namun urung diselenggarakan atau batal dilaksanakan karena pihak termohon yaitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak hadir. Ketika dikonfirmasikan kepada pihak KPK, Kepala Biro Humas KPK pun menegaskan bahwa saat ini tim hukum KPK jadwalnya sudah penuh. Sidang pra-peradilan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman yang diagendakan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus ditunda. Penundaan dilakukan karena KPK tidak dapat menghadiri persidangan. Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan KPK sudah melakukan beberapa persiapan, diantaranya persiapan sejumlah dokumen dan alat bukti. Namun karena jadwal persidangan tim hukum KPK penuh, maka KPK meminta mengundur jadwal persidangan. Sidang baik di Jakarta maupun di luar Jakarta yang harus ditangani oleh tim Biro Hukum KPK. Jadi kami ingin men-switch jadwalnya aja karena memang tim lagi full banget gitu, lagi penuh semua jadwalnya. Hari ini Irman Gusman juga hadir di KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Saferiandi Sutanto. Irman menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya Rasman Nasution. Dalam kasus ini KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Irman Gusman, pengusaha CV Semesta Berjaya Saferiandi Sutanyo, dan istrinya Memi. KPK mengamankan barang bukti berupa uang senilai 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Gesmi Sitanggang dan Sugianto, MNC Media memberitakan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke Jawa Timur. Pemirsa, Padepokan Dimas Kanjeng yang berada di Probolinggo, Jawa Timur pun dibanjiri oleh para warga yang ingin melihat secara langsung seperti apa kondisi Padepokan untuk saat ini. Sementara itu, dari beberapa korban Dimas Kanjeng yang berada di Desa Lapauke, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, enggan untuk melaporkan kejadian yang telah menimpa dirinya bahwa uangnya raib akibat ulah dari Dimas Kanjeng pribadi. Sejumlah pedagang dari berbagai daerah di sekitar Probolinggo, Jawa Timur mendadak menjadikan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi sebagai lahan untuk mencari rezeki. Hal ini dilakukan karena banyaknya warga yang datang dan menjadikan Padepokan sebagai tempat wisata. Sementara itu, sejumlah korban Dimas Kanjeng di Desa Lapauke, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, enggan melapor ke polisian terkait raibnya uang mereka akibat ulah Dimas Kanjeng. Menurut mereka, keikutsertaan mengikuti ajaran Dimas Kanjeng merupakan kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Ajaran yang didapatkan para pengikut di Padepokan Dimas Kanjeng ini hanya sholat serta zikir. Menurut hasil pendataan dari pihak pemerintah, di desa ini terdapat 5 kepala keluarga yang menjadi korban Dimas Kanjeng. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, Dahlan Iskan kembali diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Selasa pagi tadi. Kedatangan Dahlan Iskan kali ini terkait dengan pemeriksaan sebagai saksi dugaan kasus korupsi pelepasan aset Pemprov Jawa Timur. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pagi tadi dengan didampingi orang kepercayaannya. Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi pelepasan 2 aset dari 33 aset Pemprov Jawa Timur oleh PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010. Dalam pemeriksaan, Dahlan Iskan dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik.
Saksi ada beberapa yang sudah, tapi nanti kalau jika dibutuhkan lagi mungkin akan dipanggil kembali. Yang saksi hari ini diperiksa? Hari ini dijadwalkan 3, yaitu Pak DI, Pak Iskan, kemudian atas nama Pujo Sardiono dan Santoso. Kedatangan Dahlan Iskan hari ini merupakan lanjutan pemeriksaan sejak Senin kemarin. Selain Dahlan Iskan, pihak Kejaksaan Tinggi Jatim hari ini juga memeriksa Direktur PT Sempurul Adi Mandiri serta mantan Direktur Utama Sempurul Adi Mandiri yang membeli aset Pemprov Jatim yang berlokasi di Kediri dan Tulung Agung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan memberitakan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Jelang masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, hari ini tadi pihak dari KPU DKI Jakarta pun menggelar sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kampanye. Berbagai hal seperti kaitannya dengan aturan dana kampanye, atribut kampanye, dan juga berbagai sanksi yang akan dikenakan saat kampanye pun dipaparkan oleh pihak KPU DKI Jakarta di hadapan para tim ses, para calon, dan juga kepada awak media. Soal aturan tentang bentuk alat peraga kampanye, pemberitaan kandidat di media massa, hingga kampanye pasangan calon di media sosial. Tidak hanya itu, dana kampanye juga diatur sedemikian rupa sehingga memperkecil potensi terjadinya politik uang. Kalau batasan dana penerimaan itu kalau diatur di undang-undang itu batasan yang disumbangkan oleh perseorangan atau badan swasta ya. Tapi misalnya akumulasinya itu memang tidak dibatasi. Sementara itu, untuk pelaksanaan kampanye menekan prinsip kampanye dialogis, terbuka dan jujur, serta bertanggung jawab. Relawan pendukung pun juga wajib terdaftar di KPUD DKI Jakarta. Pendidikan politik masyarakat dilakukan secara 3 prinsip. Prinsipnya jujur, terbuka, dan dialogis. Dilakukan untuk menyampaikan visi misi profil pasangan calon kepada pemilih untuk meyakinkan pemilih. Jadi itu tentang kampanye. KPUD Jakarta menegaskan calon petahana diwajibkan untuk cuti selama masa kampanye. Khusus untuk petahana gubernur dan wakil gubernur, surat izin cuti ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri. KPUD menerima surat izin cuti petahana selambat-lambatnya 3 hari sebelum kampanye dimulai. Dari Jakarta, Davi Pratama, Andri Setiawan memberitakan. Ya, pemirsa, terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda dengan tema kami pada malam hari ini adalah mencari jawara Jakarta. Sesaat lagi, tetaplah di Talk to iNews.